sekarang gini, logikanya lagi. Saya sih ngomongin di sini apa adanya dan pakai logika aja. Di keluarga Karina gitu loh. Oke, selama gini. nanti sudah gitu dia bilang kerugian apa yang itu sekitar 7 sampai 8 M, nggak nyampe 17 M, 17% dari mana dia bilang sih begitu. Itu gimana Karina? Oke, jadi sekarang gini, logikanya lagi. Saya sih ngomongin di sini apa adanya dan pakai logika aja. Dia itu pada saat ibu saya meninggal, kami masih memberi dia izin tinggal di situ karena kan ya sudahlah, selama ini kami berpikir bahwa dia telah membantu ibu saya. Dan kembali lagi ya, di awal tuh kami sangat tidak ada pikiran apapun terhadap dia, sampai akhirnya dia memulailah bisnis yang saya bilang itu kan frozen food, yang awal mulanya adalah bisnis ayam tiren gitu loh, bener-bener yang di frozen, yang di freezer itu. Dan itu pun bermulainya dari kosan ibu saya yang tadinya cuma 1 freezer, 2 freezer. Begitu ibu saya, maksudnya itu juga setelah mama meninggal kan dia baru mulai, karena kan pemasukan sudah tidak ada toh dari ibu saya gitu kan. Jadi dia mulai tuh bisnis ayam itu dari 1 freezer, 2 freezer. Lama-lama kita bilang, tar dulu. Ya sebagai orang yang punya kosan di mana-mana juga, tar dulu. Lu bayar kosan juga enggak nih setelah ibu meninggal, karena satu dan lainnya bilangnya katanya COVID, tidak ada pemasukan, Tanah Abang tutup, yang katanya dia punya bisnis isi ulang air di Tanah Abang. Dia bilang nggak bisa soalnya kayak gini-gini. Dan ditambah lagi karyawannya ditaruh semuanya di kos, enggak semuanya ya, sebagian di kosan ibu saya yang juga tidak bayar. Oke? Itu satu. Terus kedua, dia mulai si bisnis itu sampai akhirnya kami keluarga ngerasa kayaknya nggak tepat deh kalau lo mulai bisnis di sini dan ternyata diisi di kosan nyokap gue hanya karyawan lo semua gitu. Sorry, tapi kayaknya semua udah harus keluar, ini dibersihin, termasuk bisnis ayam frozen lo cari deh tempat lain segala macam. Dan benar, dia buka 5 cabang. Bayar nggak ke kita sedikit pun cicilan? Ya ada, 2 juta berapa ya sebulan, kalau nggak aku tepatnya, aku takut salah ya, tapi pokoknya kalaupun dia bayar nggak ada lebih dari 3 bulan atau itu, nggak ada, oke? Dan itu satu. Dan yang kedua, dia buka bisnis frozen food, berkembang dari ayam frozen jadi frozen food yang punya 5 cabang setelah ibu saya meninggal. Bayar ke kita enggak, buka cabang malah iya. Dari manakah uangnya? Itulah yang selalu saya bilang sama teman-teman penyidik semuanya, tolong dong gitu, bukan bantu ya, maksudnya tolong diselidiki lebih dalam lagi ini dari mana, karena bisnis ini baru ada setelah ibu saya nggak ada. Jadi kalau misalnya, ya kalau saya kan menduga gitu kan, tapi kan hanya yang bisa membuktikan penyidik dan polisi gitu loh. Jadi itu sih, jadi kalau mau dibilangin udah bayar berapa, 2M segala macam, boro-boro 2M, 2 juta aja masih nyicil ya, pokoknya teman-teman, intinya kalau ada KTP palsu ya kan, atau NIK palsu, itu biasanya orang yang membuat atau menggunakan itu niatnya pasti nggak baik gitu, pasti nggak baik niatnya. Mau bilang ada puasa menjual, udah apa, kalau ada KTP palsu ada niat yang nggak baik ya, kan? Karena yang menarik nih, kemarin sempat diwawancara dari pihak sana mengatakan kembali lagi soal sertifikat yang 4 yang digadai ke Pak, itu menurut mereka atas persetujuan dan ada puasa dari keluarga. Jadi gini, kalau dibilangin puasa, dia bilangnya adik saya menandatangani. Gini ya, sebenarnya dari hak puasa itu aja udah nggak benar, karena adik saya waktu itu di bawah umur disuruh tanda tangan. Kenapa adik saya yang disuruh? Kan ada saya, kan ada anak-anaknya yang lain. Kenapa ya? Itu satu. Terus yang kedua, kalaupun saya korek-korek dong adik saya, bilang dia coba diinget-inget lagi gitu, yang waktu itu apa sih
Dia bilang ada sih Nina memang, tapi Dede juga sama-sama. Tapi Dede inget banget yang ditandatangani adalah surat kuasa untuk mengurus surat hilang, dan tidak dicantumin tanah yang mana, apa-apa tuh nggak ada sama sekali. Dan kembali lagi dia di bawah umur. Buktinya juga sudah sama penyidik gitu loh. Terus dia bilang satu lagi, kakak saya juga perempuan, ada Vinta gitu, tanda tangan surat kuasa. Kembali lagi, dia bukan hanya bermasalah sama saya dan ibu saya, kakak saya pun juga kena gitu loh sama dia. Tapi ya udah, itu kasus lain, tanah yang lain. Gak ada hubungannya sama ini. Gak ada hubungannya sama ini, tapi ya kakak saya ngurusin surat kuasa untuk surat yang satu lagi. Jadi silahkan kembali lagi Anda pengacara dari kuasa hukum dari pihak tersangka, silahkan bercuap-cuap. Kembali lagi, ini semua datanya sudah ada di penyidik, biarkan penyidik dan juga polisi yang menyelesaikan ini semua gitu loh. Jadi coba adanya yang itu masih ingat nggak pas itu umur berapa dan tanda tangan masih ada pas umur berapa, terus ingetnya apa tuh pas lagi itu di surat tanda tangan? Pokoknya itu saya masih SMA ya, kurang lebih itu masih kelas 11 SMA. Masih kelas 11 SMA, dan saya ingat banget itu orang di waktu itu kan udah sama penyidik juga. Tulisannya emang pengurusan surat-surat yang hilang, udah di situ doang. Umur berapa saat itu? Sekitar 15 atau 16 lah. Itu di saat itu ada Kak Ina atau ada Kak Hala? Enggak ada, saya cuma bertiga doang, saya, ibu saya, masih Riri. Emang ibu saya minta tolong Mbak Riri untuk ngurusin surat-surat yang hilang. Bukan yang sekarang kita telah ketahui ternyata suratnya dicuri. Dicuri untuk kemudian dibalik nama. Nah, tapi yang soal penyekapan sampai setahun nggak boleh keluar itu udah nggak sih? Ya tinggal dibuktiin aja gini ya. Oke. Lagi-lagi saya bilang yuk kita pakai logika aja. Di mana letak penyekapan kalau seseorang bisa keluar masuk dengan bebasnya dengan handphone, bisa katanya membawa polisi ngelapor ke tempat kita. Lah, gimana caranya penyekapan kalau lu bisa ke kantor polisi gitu loh? Gimana? Kecuali gitu, wah dia nggak boleh pergi apa segala macam ini. Handphone diambil, ya boleh itu bilang penyekapan. Orang dia bawa handphone, dia bisa ngecek setiap hari, dia bisa ngecek ke 5 cabangnya si frozen food ini. Itu gimana caranya kalau dia disekap gitu? Nah, tadi Kanala sendiri udah diperiksa di Polres Barat loh. Sampai detik ini sih kami belum terima laporan ya gitu. Jadi makanya kayaknya pihak kuasa hukum hanya membesar-besarkan, menakut-nakutkan, I don't know. Tapi sampai detik ini sih kami belum ada. Belum terima surat belum terima surat panggilan apa-apa terkait Polres Jakbar atau laporan dari Riri. Kita nggak ada terima surat panggilan apa-apa.